Ya, oke. Jadi kan seringkali hanya sebuah kata atau aturan sederhana yang disampaikan oleh Kungce tentang bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari. Misalnya gini, ada ajaran sederhana ya familiar sekali ini walaupun memang di levelnya anak-anak. Ada ajaran 4 pantangan. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Sebenarnya kalimat ini keluarkan awalnya percakapan dari seorang murid Kungce bernama Yan Hui dengan Nabi Kungce. Jadi Yan Hui bertanya tentang cinta kasih. Kungce menjawab gini, cinta kasih itu pertama, mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, bila suatu hari dapat mengendalikan diri, pulang kepada kesusilaan, dunia akan kembali kepada cinta kasih. Perhatikan premis yang ketiga. Cinta kasih itu bergantung kepada usaha orang itu sendiri. Dapatkah bergantung kepada orang lain? Jadi itu jawaban atau tanggapan Nabi Kungce atas pertanyaan Yan Hui tentang cinta kasih. Yan Hui kan bertanya, lalu gimana pelaksanaannya guru? Ya pelaksanaannya itu tadi. Yang tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan, dan jangan dilakukan. Ya, dalam sesu kemudian ditulis sebagai 4 pantangan. Tapi perintahnya jangan. Oke. Jadi sekarang kan coba ada yang bisa kasih pendapat misalnya Okta silakan. Bedanya pantang dengan jangan. Kenapa ada pantang tapi penjelasannya jangan? Okta silakan. Kalau misalkan pantangan itu untuk diri sendiri, kalau misalkan kalimat jangan itu biasanya untuk orang lain gitu, Pak. Iya, oke, terima kasih ya, saya. Iya, jadi sebetulnya kan pantang dengan jangan itu sama-sama sesuatu yang tidak boleh dilihat, didengar, diucapkan, dan dilakukan sama-sama tidak boleh. Cuma kenapa kemudian Kungcu bilangnya jangan kepada Yan Hui? Karena itu konteksnya perintah Nabi Kungcu kepada Yan Hui. Ya, jadi jangan. Tapi kalau perintahnya untuk diri kita sendiri, pantang. Artinya kan komitmen kita tidak melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, melihat dan mendengar sesuatu itu kita bilangnya pantang. Jadi oke nih, lebih jelasnya gini. Sama-sama tidak boleh. Pantang perintah untuk diri sendiri dan jangan untuk perintah kepada orang lain. Oke, ya lanjut. Kita mulai kemudian berangkat dari yang yang pertama, yang dilihat dan didengar. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar. Pertanyaannya kan sederhana gitu. Kalau sudah terlihat gimana? Kalau sudah terdengar gimana? Karena kan sesuatu yang ada di luar diri kita itu kan di luar kendali kita. Kita nggak bisa untuk tidak melihat. Memangnya kita mau merem terus. Kita nggak bisa kemudian tidak mendengar. Memangnya kita mau tutup telinga kita. Artinya ada sesuatu yang juga terlihat tanpa sengaja, tanpa niat. Ada sesuatu yang terdengar tanpa sengaja, tanpa niat kita mendengar. Ya makanya disebut bagaimana kalau sudah terlihat, bagaimana kalau sudah terdengar. Secara sederhana kan gini, ya udah kalau ada yang tidak susila terlihat, berarti ya udah kita jangan lakukan. Supaya orang lain tidak melihat kelakuan kita yang nggak susila. Sesuatu yang sudah terdengar, ya sudah berarti kita tidak boleh mengucapkan kata-kata itu. Karena nanti terdengar kata-kata itu oleh orang lain. Oke, sederhananya begitu. Tapi spesifiknya ini kan, kalau sudah terlihat, sudah terdengar, oke, pertama, kendalinya ada di dalam diri kita. Sesuatu yang terlihat di luar diri, sesuatu yang terdengar dari luar diri kita, itu bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Maka harus dikendalikan di dalam diri. Mengce nih berkata gini, di dalam kitab Mengce tersurat, tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan pikiran, niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Artinya gini, di dalam diri kita itu ada nafsu, ada keinginan, ada daya rasa. Ya sederhananya keinginan ingin makan, selera makan itu. Tiba-tiba di luar kita melihat makanan enak. Dengan aroma, dengan tampilan yang menggiurkan, menambah selera makan kita. Kalau tidak ada
yang terlihat dari di luar diri kita tentang makanan itu, mungkin keinginan kita untuk makan juga kan tidak sehebat atau setinggi kalau kita melihatnya. Jadi yang dari luar itu akan bertemu dengan apa yang ada di dalam, memicu. Makanya harus dikendalikan. Telinga dalam melihat sesuatu tanpa dikendalikan pikiran akan memicu nafsu yang ada di dalam. Begitupun telinga dalam mendengar sesuatu tanpa dikendalikan oleh pikiran akan memicu nafsu yang ada di dalam. Oke, pertanyaannya kan begini, apa yang dimaksud dengan pikiran atau berpikir? Ya, tadi kan Bapak jelaskan gini, berpikir itu jangan dianggap hanya soal otak, tapi berpikir itu juga soal hati. Ya, bedanya kan gini, kalau berpikir dengan otak itu kan kaitannya dengan urusan menganalisa, menghitung, memperhitungkan, itu berarti otak yang bekerja. Tetapi ketika kita mempertimbangkan sesuatu, baik atau tidak, kita melakukan atau tidak, kita pertimbangkan. Nah, itu berarti hati yang berpikir. Oke, misalnya kalau kita menganalisa, biasanya di musim hujan, akhir musim hujan itu menjelang sore itu akan turun hujan. Kemudian kita kan menjaga tidak berpergian di jam yang kemungkinannya turun hujan. Itu berarti menganalisa, itu berarti otak kita yang berpikir. Tapi bahwa kita mempertimbangkan, kita jadi nggak ya ketemu orang itu, kita enak nggak nemuin dia, kira-kira ngeganggu dia nggak ya, itu berarti pertimbangannya hati. Berkaitan dengan tugas mata dalam melihat sesuatu, tugas telinga dalam mendengar sesuatu, itu harus dikendalikan dengan pikiran. Itu maksudnya hati dengan hati, ya, bukan sekedar dengan otak. Kedua, kita harus menghindarinya. Jangan kemudian kan udah terlihat terus dilihat, diperhatikan, ya dihindari. Kalau udah terlihat, udah terdengar, ya dihindari, jangan terus disimak, ya. Jadi yang kedua adalah dihindari, bukan sekedar jangan dilihat, tapi jangan diperhatikan atau jangan ditonton lah. Kemudian yang terdengar bukan sekedar jangan didengar, tetapi jangan disimak atau jangan terus didengarkan secara seksama. Itu langkahnya, ya. Kendalikan dengan pikiran, kemudian hindari. Pertanyaan selanjutnya kan gini, ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Perhatikan, ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari untuk tidak kita dengar. Ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari untuk tidak kita lihat. Pasti terlihat, pasti terdengar, nggak bisa dihindari. Kali ini kan bisa. Pertama kita kendalikan oleh pikiran kita, kemudian kita hindari. Ya udah, nggak usah dilihat, nggak usah diperhatikan lagi. Oh ya udah, nggak usah disimak, dihindari. Tapi ada sesuatu yang terdengar oleh kita, nggak bisa kita hindari untuk tidak kita simak. Ada sesuatu yang terlihat atau bisa dilihat oleh kita dan kita nggak bisa hindari untuk tidak kita perhatikan. Pasti kita perhatikan. Oke, berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari untuk tidak kita lihat. Pasti kita lihat. Ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari untuk tidak kita dengar. Pasti kita dengar. Ucapan dari luar bisa kita hindari. Setelah terdengar bisa kita hindari. Tapi ucapan yang kita ucapkan sendiri nggak bisa kita hindari. Paham? Anggukkan kepala kalau paham. Ucapan dari luar yang terdengar oleh kita bisa kita hindari. Tapi ucapan, kata-kata yang kita ucapkan, kita dengar dan nggak bisa kita hindari. Pasti kita dengar. Dan orang yang paling menyimak apa yang kita ucapkan adalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin nggak ngerti maksud kita, tapi kita sangat ngerti. Termasuk apa yang kita lakukan tidak mungkin kita hindari untuk tidak kita lihat. Pasti kita lihat. Orang lain mungkin bisa melihat dengan tidak jelas, tapi kita yang melakukan pasti jelas sekali melihat tindakan kita. Makanya tadi kan, setelah sesuatu yang tidak sudah terlihat, ya udah jangan dilakukan. Ya, setelah sesuatu yang
tidak susila terdengar dari orang lain, ya udah jangan diucapkan. Maka ini sangat berkaitan 4 hal ini. Oke. Tidak mengucapkan yang tidak susila, otomatis kita tidak mendengar yang tidak susila dari diri kita. Kalau dari orang lain kan bisa dihindari atau bisa kita kendalikan. Jadi yang paling penting adalah kita tidak mengucapkan yang tidak susila supaya kita tidak mendengar yang tidak susila, yang tidak bisa dihindari tadi. Ya. Dan kita tidak melakukan yang tidak susila supaya kita tidak melihat sesuatu yang tidak susila yang berasal dari diri kita. Kalau dari orang lain kan bisa dihindari. Oke, sampai sini paham ya uraian Bapak? Anggukan kepala? Atau ada yang mau komentar? Oke. Jadi kesimpulannya kan gini, yang tidak susila jangan didengar. Itu berkaitan dengan yang tidak susila jangan diucapkan. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari untuk kita dengar adalah sesuatu yang keluar dari ucapan kita sendiri. Oke, yang tidak susila jangan dilihat. Ini berkaitan dengan yang tidak susila jangan dilakukan. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari untuk kita lihat adalah sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri. Oke, jadi gini akhirnya. Yang tidak susila jangan dilihat pertama. Kalau sudah terlihat, ya udah tidak melakukan yang tidak susila. Jangan mencontoh gitu loh. Jangan bisa komentar, itu kan nggak susila loh, tapi diri kita sendiri melakukannya. Jadi kalau melihat yang tidak susila, oke, kita tidak melakukan itu. Kedua, jika terlihat, maka kendalikan di dalam pikiran kita, hati dan pikiran kita. Kemudian menghindarinya, jangan diperhatikan. Oke, ini semua kan berkaitan dengan mengendalikan diri. Bapak ulangi, ini semua kan berkaitan dengan hal mengendalikan diri. Oke. Sama, ini juga yang tidak susila jangan didengar. Pertama, berarti kita tidak mengucapkan yang tidak susila. Jangan mencontoh. Ya. Kemudian jika sudah terdengar, maka kendalikan di dalam pikiran kita atau hati yang berpikir dan menghindarinya. Jangan terus disimak. Lagi-lagi ini kan persoalan mengendalikan diri. Tuh, mengendalikan diri. Maka benar apa yang dikatakan Kungce. Cinta kasih itu mengendalikan diri, pulang kepada kesusilaan. Dan itu semua bergantung kepada usaha diri sendiri. Tidak bisa tergantung kepada orang lain. Maka ketika Kungce menjelaskan tentang cinta kasih, kelihatan sangat sederhana, tapi sangat struktur, sistematis, dan sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Cinta kasih berarti mengendalikan diri, pulang kepada kesusilaan. Mengendalikan diri. Cinta kasih bergantung kepada usaha diri sendiri, tidak bergantung kepada usaha orang. Terima kasih. Sekali lagi Bapak akhiri dengan salam. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waita Tongten.